Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nabila Rifani dengan NIM 2015200041. Di sini saya kembali akan mengerjakan tugas learning journal yang ketujuh. Nggak kerasa ya udah ketujuh aja nih tugas learning journal. Learning journal kali ini di sini saya akan membahas tentang format penulisan naskah atau skenario, logika bahasa, dan rasionalisasi data. Yang pertama ada format penulisan naskah. Nih, format penulisan naskah itu termasuk ke dalam tahap produksi. Seorang penulis naskah itu mempunyai tanggung jawab yang sangat besar dalam menghantarkan sebuah karya yang akan diproduksi agar bisa mencapai suatu keberhasilan. Oleh karena itu, tim produksi juga harus membutuhkan seorang penulis yang kreatif dan dapat mempertanggungjawabkan semua apa yang dituliskannya. Ada 3 hal yang harus diperhatikan dalam penulisan naskah, yaitu yang pertama, mencatat semua informasi yang didapat dari manapun itu. Yang kedua, setelah merancang, yaitu membuat shooting script. Yang ketiga, membuat komentar, dan komentar itu biasanya dipasang di samping cerita bergambar. Adapun proses-proses penulisan naskah pada film dokumenter, itu yang pertama ada ide atau gagasan, yang kedua ada tema, yang ketiga ada riset atau survei, yang keempat ada sinopsis atau kerangka gagasan, yang kelima ada treatment, yang keenam ada penulisan skenario atau naskah. Selanjutnya ada logika bahasa. Logika bahasa sendiri sangat penting karena adanya logika akan membantu agar terhindar dari kesalahan berpikir. Seperti yang kita ketahui bahwasanya bahasa adalah tanda bunyi yang dipakai setiap manusia di seluruh bumi sebagai alat komunikasi dalam kehidupannya. Dan komunikasi juga bertujuan untuk mempengaruhi, menjelaskan perilaku, menyatakan perasaan, dan mendalami peran-peran tersebut. Kemudian selanjutnya ada rasionalisasi data dalam film dokumenter. Rasionalisasi menurut istilah adalah pikiran atau pertimbangan yang logis dan cocok dengan akal. Dalam film perlu adanya pemikiran yang logis dari semua yang terlibat dalam pembuatan film. Data yang dikumpulkan sebelum dibuatnya film ini sangat sulit untuk dilakukan karena data tersebut harus logis, faktual, dan masuk akal ketika ingin melakukan pembuatan film. Hai, selanjutnya yaitu kelompok kemarin tuh membahas film Hope, yaitu dari Korea. Jadi ceritanya ini seorang anak kecil berumur 8 tahun mendapat kekerasan seksual. Jadi di sini nih seorang anak kecil tuh emang kurang kasih sayang dari orang tuanya karena orang tuanya tuh sibuk bekerja. Jadi dia kalau berangkat sekolah tuh sendiri dan dia mendapat kekerasan seksual itu. Jadi dia kan mau berangkat ke sekolah nih sendiri. Dia melewatin sebuah gang dan di sebuah gang itu ada kayak preman, seperti preman abis mabok gitu. Jadi dia mendapat kekerasan fisik dan kekerasan seksual yang hampir merenggut nyawanya. Dan semenjak saat itu dia sangat takut sekali sama pria, sama cowok, walaupun itu bapaknya. Dan dari situ semenjak dia sakit kan takut ya untuk bertemu dengan pria, dengan cowok siapapun itu. Dan bapaknya tuh berusaha gimana caranya biar saya bisa ketemu lagi, kayak benar-benar ketemu, anak saya tuh nggak takut ketemu saya gitu kan. Dan dia seorang bapaknya tuh mengganti kostum dengan karakter yang anaknya suka.
Nilai-nilai konseling yang didapat dalam film Hope yaitu yang pertama, mengajarkan atau mengingatkan orang tua untuk selalu waspada terhadap siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Yang kedua, meminta terhadap pihak sekolah untuk lebih perhatian terhadap anak muridnya dengan orang asing yang berada di luar sekolah. Yang ketiga, memberitahu atau mengajarkan anak-anak atau untuk tidak mudah percaya terhadap orang asing atau orang yang tidak dikenal jika bertemu. Yang keempat, memberi parenting kepada anak-anak selalu waspada jika bertemu orang baru yang belum dikenal. Dan kalau jika masih di bawah umur, lebih baik diantar oleh orang tuanya. Yang kelima, lebih memilih waktu atau menyempatkan waktu kerja untuk mengantar anaknya sekolah supaya orang tua menjadi tenang jika sedang bekerja dan melakukan aktivitas. Mungkin cukup sekian learning journal kali ini. Sampai bertemu di learning journal selanjutnya. Banyak kekurangan ya kali ini, mohon maaf. Sampai berjumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.